Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang akad istisna. Kalian tahu nggak sih apa itu akad istisna? Kalau belum kebayang, coba ingat satu hal. Pernah nggak sih kalian pesan barang custom, misalnya pesan baju seragam, kitchen set, atau bahkan bangunan rumah, terus proses pembuatannya itu dilakukan setelah kita sepakat sama penjual? Nah, ternyata proses seperti itu ada akad resminya loh dalam keuangan syariah. Benar banget, mungkin banyak orang ngira itu cuma transaksi biasa. Padahal dalam fikih muamalah itu dikenal sebagai akad istisna. Dan kerennya, akad ini punya aturan, syarat, sampai jenis-jenisnya sendiri agar transaksi tetap adil dan jelas untuk semua pihak. Makanya hari ini kita bakal bahas tuntas apa itu istisna. Gimana mekanismenya, apa saja syaratnya, bedanya dengan akad lain apa, sampai ke contoh skemanya. Tenang, kita bikin sesederhana mungkin biar gampang dipahami. Sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Nadlia Ulami. Dan saya Septiana Falasari. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke definisinya, mari kita pahami dulu tujuan akad istisna. Akad istisna ini berfokus pada pemesanan pembuatan barang sesuai permintaan. Jadi, mekanismenya berbeda dengan jual beli biasanya. Kalau dilihat secara bahasa, istilah istisna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat atau memproduksi. Sedangkan secara istilah, istisna adalah akad jual beli berupa pemesanan barang yang belum tersedia saat akad dilakukan. Barang ini dibuat sesuai spesifikasi yang sudah disepakati antara pemesan yang disebut mustasni dan pembuat atau penjual yang disebut sani. Singkatnya, istisna itu akad pemesanan barang yang dibuat dari nol sesuai permintaan pembeli. Jadi, berbeda dengan jual beli biasa di mana barangnya sudah tersedia. Selanjutnya, syarat-syarat akad istisna. Dalam akad istisna, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad sah dan berjalan dengan baik. Syarat yang pertama, spesifikasi barang harus dijelaskan dengan jelas dan rinci sejak awal. Penjelasan ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan barang, mulai dari jenis dan fungsi barang, bahan yang digunakan, ukuran, model atau desain, warna, tingkat kualitas, hingga cara penyelesaian akhir. Jadi, semakin lengkap spesifikasi yang disepakati, semakin kecil kemungkinan terjadi perbedaan persepsi atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, spesifikasi ini menjadi dasar penilaian apakah barang yang dibuat telah sesuai dengan akad atau belum. Syarat yang kedua, waktu penyerahan barang tidak boleh ditetapkan secara pasti. Dalam istisna, hanya diperbolehkan menyebutkan perkiraan waktu. Misalnya, sekitar 1 hingga 2 bulan atau dalam rentang 30-60 hari. Penentuan tanggal pasti seperti harus selesai tanggal 10 Januari dapat mengubah akad istisna menjadi akad lain, seperti akad salam. Tujuan aturan ini adalah memberikan fleksibilitas kepada pembuat barang karena barang yang dipesan biasanya dibuat dari nol dan memerlukan proses produksi yang mungkin memakan waktu berbeda-beda. Syarat yang ketiga, barang yang dipesan harus berupa barang yang sudah biasa dibuat melalui akad istisna. Artinya, barang tersebut termasuk jenis yang biasanya diproduksi melalui pemesanan dan proses pembuatan, sehingga mekanismenya sesuai dengan prinsip istisna. Contohnya antara lain pembangunan rumah, pembuatan kapal, pembuatan mesin, atau produksi furnitur custom. Barang-barang ini memerlukan keterampilan dan proses tertentu untuk menghasilkan produk akhir sesuai permintaan pemesan. Dengan terpenuhinya ketiga syarat ini, yaitu spesifikasi jelas, waktu penyerahan fleksibel, dan barang termasuk yang biasa menggunakan akad istisna, akan dapat dilaksanakan dengan sah dan aman bagi kedua belah pihak, baik pemesan maupun pembuat. Jenis-jenis istisna. Dalam penerapannya, akad istisna dikenal dengan dua jenis utama. Jenis yang pertama adalah istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Dalam akad ini, pembeli memesan barang yang belum ada, kemudian penjual membuat barang tersebut sesuai kriteria, ukuran, bahan, atau spesifikasi lain yang sudah disepakati sejak awal.
Jadi, akad ini menekankan kesepakatan spesifikasi dan kewajiban penjual untuk membuat barang sesuai pesanan. Contoh penerapannya seperti pemesanan furnitur custom, pembangunan rumah, hingga pembuatan pakaian seragam. Jenis yang kedua adalah istisna paralel. Pada akad ini, penjual menerima pesanan dari pembeli, kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut, penjual melakukan akad istisna lain dengan pihak ketiga, seperti produsen atau kontraktor. Jadi, penjual bertindak sebagai perantara, namun tetap bertanggung jawab terhadap pembeli. Penting untuk dipahami bahwa akad pertama dan akad kedua harus berdiri sendiri, tidak boleh saling bergantung, dan penjual juga tidak boleh mengakui keuntungan sebelum barang selesai diproduksi atau diserahkan. Singkatnya, perbedaan kedua jenis akad istisna dapat dilihat dari proses pemesanannya. Pada istisna biasa, pembeli memesan barang langsung kepada pihak yang membuatnya. Sedangkan pada istisna paralel, penjual menerima pesanan dari pembeli lalu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat barang tersebut. Meskipun prosesnya berbeda, kedua jenis akad ini tetap harus mengikuti aturan syariah dan memenuhi kesepakatan pemesanan yang telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rukun akad istisna. Dalam akad ini, terdapat 3 rukun utama yang harus dipenuhi agar transaksi dinilai sah. Rukun yang pertama adalah pelaku akad. Pihak yang terlibat terdiri dari pemesan atau mustasni dan pembuat barang yaitu sani. Keduanya harus sudah balik, berakal, dan memiliki kecakapan hukum sehingga mampu memahami serta bertanggung jawab atas akad yang disepakati. Rukun yang kedua adalah objek akad. Objek dalam istisna berupa barang pesanan yang belum ada dan akan dibuat sesuai permintaan pemesan. Spesifikasi barang seperti ukuran, bahan, bentuk, warna, dan kualitas harus dijelaskan secara rinci sejak awal agar hasil akhirnya jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Termasuk di dalamnya adalah penetapan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun yang ketiga adalah ijab kabul. Ijab kabul merupakan pernyataan saling setuju antara pemesan dan pembuat barang. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui media digital selama menunjukkan bahwa kedua pihak menerima isi akad dan siap melaksanakannya. Dengan terpenuhinya ketiga rukun ini, akad istisna dapat berjalan dengan jelas, teratur, dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, ketentuan tentang pembayaran. Dalam akad istisna, pembayaran memiliki beberapa ketentuan penting agar proses transaksi berjalan lancar, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menjaga keadilan serta memastikan kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sejak awal, baik berupa uang, barang, atau manfaat tertentu. Cara dan mekanisme pembayaran juga harus disepakati dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Namun, jika setelah akad ditandatangani pembeli meminta perubahan spesifikasi barang, maka penambahan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik dibayar secara penuh di awal, dicicil, atau dibayar ketika pesanan telah selesai. Selama bentuk pembayaran tersebut disepakati secara tertulis sejak awal akad, maka pembayaran dianggap sah. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Artinya, pembayaran harus benar-benar menggunakan alat bayar yang memiliki nilai, bukan hanya sekedar penghapusan utang yang sebelumnya terjadi antara kedua belah pihak. Di slide selanjutnya yaitu ketentuan tentang barang. Di slide ini, kita membahas ketentuan barang dalam akad istihna. Intinya, barang yang dipesan harus sesuai agar tidak menimbulkan perselisihan. Yang pertama yaitu barang harus jelas spesifikasinya, mulai dari jenis, ukuran, dan mutu. 2. Penyerahannya dilakukan kemudian. 3. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan yang sejenis atau sesuai kesepakatan. 6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Dan yang ketujuh, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Selanjutnya berakhirnya istihna.
Pada slide ini menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa istihna bisa berakhir. Ada 3 kondisi. Yang pertama, akad selesai kalau kedua pihak sama-sama memenuhi kewajibannya dengan normal. Artinya, barang selesai dibuat dan pembayaran juga dilakukan. Yang kedua, akad bisa berakhir kalau ada kesepakatan bersama dari kedua pihak untuk menghentikan kontrak. Jadi, sifatnya suka sama suka. Dan yang ketiga, ada pembatalan karena alasan hukum. Ini terjadi kalau ada hal-hal yang wajar dan membuat kontrak tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, terjadi kondisi yang membuat produksi benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Dalam kasus seperti ini, kedua pihak boleh meminta pembatalan akad. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada skema istihna. Di slide ini ditunjukkan skema sederhana akad istihna. Skema ini memiliki proses yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Pertama, pembeli dan penjual sepakat terkait spesifikasi, harga, dan waktu pengerjaan barang. Ini adalah bagian terpenting agar keduanya punya kesepahaman yang sama. Kedua, setelah sepakat, penjual mulai membuat barang sesuai pesanan hingga selesai, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Dan yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran. Pembayarannya fleksibel, bisa di awal, dicicil, atau dibayar setelah barang selesai, tergantung kesepakatan awal. Jadi, alur simpelnya yaitu sepakat, dibuat, dan dibayar. Lalu slide selanjutnya yaitu skema istihna paralel. Pada slide ini, kita membahas tentang istihna paralel. Istihna paralel adalah kondisi ketika penjual menerima pesanan dari pembeli, tetapi penjual tersebut kemudian memesan barang yang sama kepada pihak ketiga, yaitu produsen. Di sini ada dua akad yang terpisah, sehingga hubungan hukumnya tidak saling bergantung. Penjelasan skemanya seperti ini. Pembeli dan penjual melakukan akad pemesanan barang. Lalu, penjual membuat akad baru dengan produsen untuk memesan barang yang sama sesuai spesifikasi dari pembeli. Lalu produsen menyelesaikan dan menyerahkan barang itu ke penjual. Setelah barang diterima, penjual menyerahkan kepada pembeli. Lalu, pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Jadi, intinya, istihna paralel memungkinkan penjual memenuhi pesanan meskipun tidak memproduksi sendiri, namun tetap mempertahankan tanggung jawabnya kepada pembeli. Selanjutnya, kita masuk ke penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, istihna adalah akad pemesanan barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu, dan pembayarannya bisa sangat fleksibel. Sementara istihna paralel melibatkan pihak ketiga melalui akad terpisah, namun penjual tetap bertanggung jawab penuh kepada pembeli. Secara keseluruhan, kedua akad ini menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang, proses pembuatan yang dilakukan setelah akad, kepastian pembayaran, serta mekanisme berakhirnya akad yang adil bagi semua pihak. Dengan kata lain, istihna memastikan transaksi pemesanan barang berjalan transparan, teratur, dan aman sesuai prinsip syariah.